Halo teman-teman Membara, perkenalkan nama saya David Kristianta. Saya merupakan mahasiswa FKUI Angkatan 2021 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan mentoring pada modul ginjal dan cairan tubuh dengan topik praktikum patologi anatomi ginjal dan saluran kemih. Pada sesi praktikum kita kali ini, pada sesi mentoring praktikum kita kali ini, kita akan membahas berbagai gambaran-gambaran kelainan, baik makroskopik maupun mikroskopik, yang dapat kita temukan pada ginjal dan saluran kemih. Sebelumnya, sebagai acknowledgement, saya ingin menyampaikan bahwa foto-foto preparat yang digunakan pada presentasi ini adalah sediaan dan juga PPT kuliah pendahuluan pada modul ginjal cairan tubuh milik Departemen Patologi Anatomi FKUI. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nia, Dr. Monik, dan juga Dr. Yai selaku guru-guru yang telah mengajarkan kepada saya materi praktikum ini sehingga kemudian dapat saya sampaikan dalam sesi mentoring ini kepada teman-teman. Terima kasih juga untuk Arin yang sudah membuatkan logo Study with Dapidi dan juga teman-teman lain yang sudah membantu juga dalam pengumpulan foto-foto sediaan preparat untuk dimasukkan dalam PPT mentoring ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengidentifikasi sedikitnya ada 16 sediaan patologi anatomi pada modul ginjal ini. Mungkin memang sedikit cukup banyak, akan tetapi kita akan coba bahas dan juga ulik satu persatu bagaimana sebenarnya tampakan mikroskopis dan juga makroskopis yang menjadi penciri dari berbagai gambaran-gambaran kelainan patologi anatomi. Di sini dibagi menjadi dua bagian, ada praktikum patologi anatomi 1 dan juga praktikum patologi anatomi yang kedua. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pada sesi praktikum patologi anatomi yang pertama, kita akan bahas berkaitan dengan horseshoe nih. Kita ingat bahwa struktur normal daripada ginjal, harusnya ginjal terpisah satu dengan yang lain. Kemudian dari ginjal keluar ada ureter, masuk ke vesika urinaria dan keluar ke lingkungan eksternal melalui uretra. Akan tetapi, apabila terjadi kelainan kongenital, di mana ginjal gagal untuk berpisah satu dengan yang lain, ginjal dapat bersatu, membentuk gambaran yang disebut sebagai horseshoe kidney. Horseshoe atau tapal kuda seperti yang ada pada gambar ini. Nah, kalau kita lihat, apabila dilakukan biopsi, maka kita dapat melihat gambarannya ginjal yang satu dengan yang lain tidak berpisah satu dengan yang lain. Begitu pula dengan gambaran eh, berikutnya yang saya tampilkan di sini. Secara histologis dan fungsional, struktur ginjalnya masih sama satu dengan yang lain. Akan tetapi memang secara anatomis ini berbeda secara posisi. Dan ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan saluran dari ginjal ke vesika urinaria yang dapat terganggu, dan pasien akan rentan untuk mengalami pembentukan batu ginjal dan juga rentan mengalami infeksi saluran kemih. Nah, di sini kita lihat bersama-sama untuk horseshoe kidney pada sediaan yang dimiliki oleh FKUI. Di sini terlihat ada penggabungan pada salah satu polus daripada ginjal yang kemudian nanti mengganggu perjalanan saluran keluar dari ginjal ke vesika urinaria. Nah, ini merupakan suatu kelainan kongenital yang bersifat intrauterin, kegagalan fusi intrauterin, sehingga ginjal tidak berpisah satu dengan yang lain. Etiologi sampai saat ini belum diketahui dengan jelas, akan tetapi ditemukan pada anak-anak yang mengalami kelainan genetik seperti Down syndrome, Turner syndrome, dan juga Edwards syndrome. Nah, di sini hal yang harus kita perhatikan bahwa pasien-pasien akan lebih rentan untuk mengalami pembentukan batu ginjal dan juga infeksi saluran kemih. Ini adalah gambaran lain daripada horseshoe kidney. Kita melihat yang pertama ini adalah ginjal, kemudian sesudah ginjal kita ingat ada saluran keluar daripada ginjal sebelum ke vesika urinaria, yaitu adalah ureter. Ya, kemudian yang paling terakhir nanti dia akan memasuki vesika urinaria dan keluar melalui uretra. Dan ini juga sama merupakan gambaran horseshoe kidney. Begitu pula dengan gambaran yang ditunjukkan pada slide ini juga merupakan horseshoe kidney, di mana pada salah satu polus ginjal itu menyatu. Kemudian apabila penyatuan itu terjadi pada kedua polus ataupun kedua kutub, dapat menyebabkan gambaran di mana ginjalnya tampak seperti donat atau kidney donat, dapat terjadi pada satu ataupun kedua polus ginjal. Nah, sesudah kita membahas horseshoe kidney, kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu ada polycystic kidney disease. Sesuai dengan namanya, maka akan terbentuk banyak kista-kista, jadi tampak seperti lubang-lubang pada ginjal. Nah, ini merupakan kelainan genetik sama seperti kelainan yang sebelumnya kita bahas ya. Ini merupakan kelainan genetik bersifat herediter, artinya diturunkan.
Kemudian kita melihat bahwa pada gambaran makroskopis, ginjal membentuk kista multiple. Nah, ini dapat kelainannya bersifat autosomal dominan ataupun autosomal resesif. Nah, untuk kelainan autosomal dominan ini kita temukan pada pasien dewasa akibat mutasi dari gen PKD1 dan juga PKD2 yang mengkode polisistin 1 dan juga polisistin 2. Nah, di mana kita nanti dapat melihat bahwa pada kelainan-kelainan autosomal dominan, kelainan-kelainan polikistik kidney disease yang disebabkan autosomal dominan, kelainan itu nanti akan terjadi di mana kita melihat kista pada permukaan luar. Sedangkan nanti untuk autosomal resesif itu merupakan kelainan-kelainan yang umumnya ditemukan pada anak-anak. Ini akibat mutasi pada gen PKHD1, bedakan dengan pada dewasa PKD, sedangkan pada anak kecil itu PKHD1 yang mengkode fibrosistin. Nanti kelainannya kita dapat melihat bahwa kistanya itu tampak pada korteks dan juga medula dari ginjal seperti yang ada pada gambaran di samping. Nah, umumnya pada pasien-pasien yang mengalami kelainan genetik yang bersifat autosomal resesif pada polycystic kidney disease itu akan mengalami kematian, ya, akan mengalami letal. Ini dapat bersifat bilateral ataupun unilateral, akan tetapi pada kelainan autosomal resesif umumnya adalah kelainan yang bersifat bilateral dan terjadi pada saat pasien lahir. Kita melihat bahwa di sini ada banyak kista pada korteks dan juga medula. Kemudian kita dapat melihat bahwa ginjalnya mengalami pembesaran. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya gambaran autosomal dominan dan juga autosomal resesif. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kelainan yang bersifat autosomal dominan itu ditemukan umumnya pada pasien dewasa. Dan kistanya kita temukan pada bagian permukaan luar daripada ginjal seperti yang ada pada gambar sebelah kiri. Ini berkaitan dengan mutasi pada PKD1 dan juga PKD2. Sedangkan autosomal resesif ditemukan banyaknya pada anak-anak, ini akibat mutasi dari PKHD1 di mana kistanya itu bukan muncul pada permukaan luar seperti pada autosomal dominan, melainkan kistanya muncul pada korteks dan juga medula sehingga ginjalnya terlihat seperti gambaran spons atau spons-like appearance. Nah, baik, berikutnya kita akan masuk ke uh, materi berikutnya, yaitu nefrolitiasis dan juga hidronefrosis. Kita ketahui bersama bahwa nefrolitiasis adalah adanya ataupun pembentukan daripada batu ginjal. Batu pada saluran kemih, maaf ya. Tapi terutama di sini kita melihat bahwa nefrolitiasis kita umumnya temukan pada ginjal. Sesuai dengan namanya di sini nefro merujuk kepada ginjal. Nah, pembentukan daripada batu ginjal tersebut dapat juga menimbulkan komplikasi ataupun penyakit lain. Salah satunya adalah hidronefrosis. Nah, apa sih hidronefrosis itu? Sesuai dengan namanya, hidro berarti air, nefrosis berarti merujuk pada kejadian yang terjadi di ginjal. Artinya apa? Kita lihat di sini bahwa ketika ada pembentukan batu ataupun nefrolitiasis pada saluran cerna, kita lihat, maaf, pada saluran kemih, maka kita dapat melihat bahwa di sini urinnya tertampung. Lama-kelamaan urin yang tertampung ini ketika tidak dialirkan akibat adanya batu ginjal dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nanti kita melihat pada hidronefrosis, ginjal pasien itu dipenuhi oleh cairan sehingga menyebabkan struktur yang awalnya kita melihat di sini ada korteks dan juga ada medula, lama-kelamaan medulanya ataupun korteksnya itu akan mengalami penipisan. Sehingga nanti kita dapat melihat pada gambaran berikutnya. Nah, di sini kita melihat yang pertama adalah sediaan nefrolitiasis terlebih dahulu. Nah, nefrolitiasis sesuai dengan namanya tadi adalah adanya batu pada ginjal ataupun pada rongga pelviokalises. Ya, jadi rongga yang terdapat di antara pelviks maupun kaliks pada ginjal. Nah, di sini kita melihat ada pembentukan batuan ya. Ini adalah nefrolitiasis. Nah, kemudian batu ini nanti juga dapat membentuk fenomena seperti tanduk rusa atau yang disebut sebagai Starkhorn stone atau Starkhorn calculi. Nah, di sini kita melihat bahwa nanti ada terjadi pelebaran daripada pelviokalises antara pelvis maupun kaliks pada suatu ginjal. Nah, di sini kita melihat ada gambaran, itu adalah gambaran Stackhorn calculi ataupun Stackhorn stone, di mana gambarnya mirip seperti tanduk rusa. Mungkin gambaran yang lebih jelas itu adalah gambaran pada gambar berikut, di mana kita melihat ini tampak seperti tanduk rusa yang kemudian nanti dia dapat menyebabkan berbagai komplikasi-komplikasi. Nah, ini dapat
ini merupakan salah satu penyebab terjadinya obstruksi yang kemudian dapat menyebabkan iritasi maupun infeksi pada saluran kemih karena adanya stasis. Stasis itu adalah penghambatan urin sehingga urin tidak dapat keluar karena adanya batuan. Nah, ini juga merupakan gambaran daripada nefrolitiasis. Kita melihat ini ada gambaran seperti tanduk rusa, ya, kemudian sesudah nefrolitiasis tadi kita sudah membahas juga berkaitan dengan hidronefrosis. Kita ketahui tadi ada sumbatan yang diakibatkan oleh nefrolitiasis umumnya yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya komplikasi berupa hidronefrosis. Jadi pembesaran pada pelvicochalices, ureter dan juga ureter akibat ada penumpukan cairan. Kita perhatikan kembali gambar yang tadi sudah disampaikan bahwa penumpukan cairan tersebut menyebabkan adanya dalam tanda kutip penipisan daripada korteks dan juga medula dan juga struktur internal ginjal yang awalnya harusnya terisi oleh struktur-struktur ginjal kemudian berubah diisi oleh cairan. Di sini kita melihat bahwa korteks renalis tampak menjadi lebih tipis dibandingkan dengan ginjal normal, terjadi akibat adanya obstruksi jangka panjang, umumnya nefrolitiasis yang menyebabkan terjadinya penumpukan cairan. Nah, di sini pada gambar berikutnya kita juga dapat melihat bahwa terjadi penipisan korteks sebagaimana juga pada gambar-gambar lainnya. Kita juga dapat melihat adanya pelebaran daripada pelvicochalices dan juga ureter yang merujuk kepada kondisi hidronefrosis. Kemudian kita juga dapat melihat pada gambar-gambar ini uh, kita menemukan ada kalkulus ureter, ya ada batu-batu pada ginjal maupun ureter yang kemudian menyumbat dan juga menyebabkan gambaran hidronefrosis seperti yang terdapat pada gambar. Nah, berikutnya kita akan masuk ke gambar ataupun kita akan masuk kepada preparat yang kelima, yaitu kita akan membahas kronik pyelonefritis. Nah, kita ketahui tadi bahwa adanya sumbatan pada ginjal ataupun saluran kemih dapat menyebabkan hidronefrosis. Selain hidronefrosis, komplikasi yang umum ditemukan adalah terjadinya infeksi pada saluran kemih yang disebut sebagai pyelonefritis. Oleh karena itu, faktor risiko daripada kronik pyelonefritis ini adalah akibat adanya stasis daripada nefrolitiasis dan juga hidronefrosis. Sehingga apa? Terjadi ascending infection atau infeksi yang naik dari saluran kemih bagian bawah ke saluran kemih bagian atas, yaitu ke bagian ginjal. Etiologi terseringnya yang menyebabkan terjadi kronik pyelonefritis adalah infeksi dari Escherichia coli. Nah, di sini kita dapat melihat bersama bahwa gambarannya kita dapat melihat pada kronik pyelonefritis ada beberapa gambaran mikroskopik. Gambaran mikroskopik yang dapat kita lihat di sini adalah yang pertama dari paling luar karena adanya peradangan yang terjadi pada areopelvicochalices, kita dapat melihat lapisan uretel ini mulai erosif ya. Di sini kita dapat melihat lapisannya tidak rata satu dengan yang lain sehingga ada yang mulai mengalami peluruhan atau bersifat erosif. Sedangkan di area suburotel ataupun di bagian bawah epitel kita dapat melihat di sini ada banyak sebukan sel-sel radang. Nah, kemudian karena ini bersifat kronis, kemudian kita juga dapat mengidentifikasi bahwa daerah glomerulusnya mengalami hialinisasi ataupun pembentukan jaringan-jaringan ikat. Nah, di sini mungkin pada gambar ini tidak terlihat dengan jelas ya, tapi ini adalah gambaran jaringan ikat. Kemudian kita juga melihat tubulus yang harusnya pada struktur ginjal normal itu berdekatan satu dengan yang lain, akan tetapi di sini kita melihat bahwa struktur tubulusnya sudah menjauh satu dengan yang lain karena diisi oleh jaringan ikat dan yang mana jaringan ikat ini sudah tidak memiliki fungsi. Kemudian kita juga dapat melihat ada banyakkan sebukan-sebukan sel radang bahkan bisa membentuk gambaran folikel limfoid sekunder. Nah, mungkin kita akan perhatikan bersama pada gambar berikutnya untuk kronik pyelonefritis. Nah, ini adalah gambaran folikel limfoid yang berisikan sebukan sel-sel radang. Jadi, saking masifnya peradangan yang terjadi, itu dapat membentuk folikel limfoid sekunder yang kita tandai dengan di sini adanya area menyerupai sentrum germinativum. Kemudian kita dapat melihat pada gambaran berikutnya di sini kita identifikasi bersama ini ada urotel yang erosif. Kemudian di sini kita juga menemukan adanya pembentukan folikel limfoid sekunder. Nah, pada gambaran ini yang ingin ditunjukkan kepada teman-teman sekalian adalah kita dapat melihat ada tiroidisasi, yang mana tiroidisasi ini merupakan struktur yang dapat kita lihat di mana tubulus mengalami pengelupasan, baik itu epitel maupun struktur-struktur yang ada di tubulus ke tengah, sehingga
Nanti sisanya itu akan menyumbat di tengah sehingga membentuk struktur yang disebut sebagai tiroidisasi. Dikatakan sebagai tiroidisasi karena struktur ini mirip dengan kelenjar tiroid. Kemudian kita dapat melihat di sini juga ada banyak sebukan-sebukan salsa radang, dan kita dapat melihat bahwa di sini glomerulusnya sudah mengalami hialinisasi, pembentukan jaringan ikat, dan juga antara satu tubulus dengan tubulus lain itu sudah menjauh satu dengan yang lain diisi oleh jaringan ikat. Nah, di sini kita melihat saking masifnya peradangan ini memberikan eh, gambaran yang berwarna sangat biru karena terisi oleh infiltrasi sel-sel radang. Kemudian kita dapat melihat ada tiroidisasi pada gambaran ini. Kemudian tubulusnya mengalami atrofi semakin menjauh satu dengan yang lain. Kita melihat juga bahwa daerah interstisium, yaitu daerah di antara tubulus dan juga glomerulusnya, itu mengalami hialinisasi ataupun pembentukan jaringan ikat. Nah, ini ingin menunjukkan kepada teman-teman area pelvicocalyces di mana lapisan urotelnya mulai erosif. Kita melihat ada struktur urotel ataupun epitel transisional yang mulai mengalami pengelupasan. Sedangkan di bagian bawah daripada urotel atau di suburotel kita menemukan ada banyakan sebukan sel-sel radang yang dapat kita temukan pada kronik pyelonefritis. Berikutnya pada gambar yang sama, di sini kita juga dapat mengidentifikasi kembali, seperti ini adalah gambaran yang sama, seperti slide sebelumnya, ini ada tiroidisasi, kemudian ada sel-sel radang, sebukannya sangat banyak, ada atrofi tubulus, glomerulusnya mulai mengalami hialinisasi. Nah, pada sediaan yang kita miliki di sini kita dapat melihat eh, pada sediaan yang dimiliki oleh Departemen Patologi Anatomi FKUI, kita dapat melihat di sini terlihat ada banyak sebukan sel-sel radang. Kemudian pada gambaran yang sama kita juga dapat melihat selain sebukan sel-sel radang, di sini kita dapat melihat ada atrofi tubulus di mana struktur antara tubulus yang satu dengan tubulus yang lain sudah saling menjauh satu dengan yang lain. Kemudian glomerulusnya juga mengalami hialinisasi. Nah, ini juga sama kita melihat adanya pembentukan folikel limfoid yang merupakan sebukan sel-sel radang, urotel yang erosif. Kemudian di sini ada atrofi tubulus antara tubulus yang satu dengan tubulus yang lain saling berjauhan satu dengan yang lain dan glomerulusnya juga mengalami hialinisasi. Berikutnya kita akan masuk kepada sediaan berikutnya, yaitu minimal change disease. Nah, minimal change disease ini merupakan suatu kelainan yang ditemukan pada anak-anak, yaitu terseringnya 90% pada anak di bawah 10 tahun. Nah, di sini kita sulit untuk dapat melihat dengan menggunakan mikroskop elektron, maaf, mikroskop cahaya. Oleh karena itu, biasa kita dapat melihatnya dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, di sini struktur ginjalnya tidak berbeda dengan struktur ginjal normal. Kemudian ini menimbulkan terjadi sindroma nefrotik dan ini paling sering ditemukan pada anak-anak. Nah, penyebab ataupun etiologi daripada minimal change disease ini ada beberapa, di antara idiopatik, secondary causes, dan juga ada autoimun. Klinisnya pada sindroma nefrotik ini pasien dapat mengalami proteinuria, hipoalbuminemia, hipertensi, hiperkolesterolemia, dan juga ada edem anasarca. Nah, sebenarnya pada mikroskop cahaya, glomerulusnya di sini kita melihat glomerulusnya tampak normal, matriks dan juga sel mesangialnya kita dapat terlihat ini juga normal. Akan tetapi pada gambaran mikroskop elektron kita dapat melihat ada defek pada podosit. Nah, defek pada podosit ini dapat mengurangi selektivitas filtrasi glomerulus sehingga memicu sindroma nefrotik. Kenapa demikian? Karena defek pada podosit ini sendiri itu menyebabkan ion negatif itu menghilang. Hilangnya ion negatif itu menyebabkan protein lolos dari filtrasi urin sehingga dapat ditemukan protein urea pada pasien. Nah, di sini kita dapat melihat juga ini gambaran minimal change disease ya, terlihat bahwa glomerulusnya masih normal. Kita dapat melihat bahwa lumen kapilernya itu maksimal, masing-masing lumen kapiler ini diisi oleh satu endotel di dalamnya, tidak lebih. Kemudian dinding kapilernya juga masih normal ya, tidak menebal. Kita masih bisa melihat ada podosit dan juga kita dapat melihat bahwa tidak ada pelebaran pada matriks mesangium. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini gambarannya juga masih gambaran yang normal. Nah, kita lihat pada gambaran lain pada pulasan hematoksilin, eosin, ini gambarannya masih normal, glomerulusnya. Kita dapat melihat di sini sel-sel mesangialnya terdiri dari 2 sampai 3 sel, tidak ada pelebaran daripada matriks mesangium,
Kemudian lumen kapiler, ya ini struktur kapilernya masing-masing masih diisi oleh satu endotel. Dinding kapilernya juga tipis, tidak mengalami penebalan. Kita juga masih bisa melihat podosit. Berikutnya pada pewarnaan lain, seperti pada pewarnaan trikrom juga masih memberikan gambaran yang sama. Ada podosit, kemudian dari lumen kapilernya, masing-masing kapiler ini masih terisi oleh satu endotel. Ini adalah kapiler, kapiler, kapiler masih terisi satu endotel. Dinding kapilernya juga masih tipis. Kemudian pada gambaran lain untuk minimal change disease, ini untuk pewarnaan HE, ya di sini kita melihat bahwa lumen kapiler itu masih terisi oleh satu endotel, di sini juga masih terisi satu endotel, kemudian tidak ada pelebaran pada matriks mesangiumnya, dan juga kita masih bisa melihat ada struktur podosit ya di sini. Ini podosit, podosit, ini podosit. Pada pewarnaan lain juga kita melihat yang di kiri ini adalah pewarnaan pas dan juga yang di kanan adalah pewarnaan trikrom. Itu juga masih bisa melihat bahwa strukturnya masih normal ya, tidak ada peningkatan selularitas ataupun perubahan-perubahan. Oleh karena itu hanya bisa dikonfirmasi dengan menggunakan mikroskop elektron. Kemudian berikutnya kita akan masuk kepada sediaan berikutnya yaitu post-infectious glomerulonefritis. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada post-infectious glomerulonefritis, ya di sini merupakan penyakit yang disebabkan oleh karena infeksi Streptococcus. Secara khusus adalah SBHA atau Streptococcus beta hemolytic grup A. Ya, ini dapat menyebabkan gangguan. Ya, umumnya adalah Streptococcus ini dapat menyebabkan infeksi pada kulit seperti pioderma ataupun impetigo ataupun dapat dapat menyebabkan faringitis yang merupakan gangguan pada sistem pernafasan. Nah, ketika terjadi gangguan tersebut akan ada masa laten. Untuk faringitis itu sekitar 2 sampai dengan 3 minggu, sedangkan untuk impetigo ataupun pioderma itu sekitar 4 sampai 6 minggu. Kemudian nanti kita dapat menemukan bahwa pasien akan mengalami berbagai manifestasi klinis seperti edem, hipertensi, kemudian hematuria, dan juga ada peningkatan kadar kreatinin serum, dan nanti kita juga dapat melihat ada protein urea. Nah, lantas bagaimana sih sebenarnya mekanisme terjadinya post-infectious glomerulonefritis? Di sini kita dapat melihat bahwa sesudah terjadinya infeksi Streptococcus, kita ketahui sesudah infeksi Streptococcus itu dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 3 pada tubuh. Jadi infeksi Streptococcus itu dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 3, di mana nanti tubuh itu akan membentuk kompleks imun yang terdiri dari antigen Streptococcus dan juga antibodi dari tubuh. Nah, kompleks imun tersebut nanti akan mencapai struktur glomerulus yang kemudian nanti dapat mengaktifasi jalur komplement dan menyebabkan infiltrasi daripada sel-sel radang pada glomerulus. Oleh karena itu kita sebut penyakit ini sebagai post-infectious glomerulonefritis. Jadi peradangan pada glomerulus akibat ataupun pasca infeksi. Nah, ini klinisnya seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian kita dapat melihat bahwa pada pasien-pasien yang menderita post-infectious glomerulonefritis, kadar astonya akan meningkat dan juga kadar C3C-nya akan menurun. Khasnya di sini kita dapat melihat ada proliferasi eksudatif. Proliferasi eksudatif adalah adanya peningkatan selularitas. Di sini kita dapat melihat ya bahwa komponen glomerulusnya mengalami peningkatan selularitas ya, lebih padat sel-selnya. Kemudian kita juga dapat melihat ada sebukan sel-sel radang neutrofil ya. Sebukan sel-sel radang neutrofil dengan 3 sampai dengan 5 segmen inti dengan sitoplasma yang tampak lebih basofilik seperti yang ada pada gambaran ini ya. Nah, itu merupakan gambaran yang disebut sebagai proliferasi eksudatif. Pada kasus tertentu, proliferasi eksudatif ini kemudian eh, dapat berprogresi pada post-infectious glomerulonefritis, memberikan gambaran seperti adanya bulan sabit atau crescentic seperti pada gambar ini, yaitu ada proliferasi epitel kapsula Bowman pas parietal yang ditandai dengan gambaran seperti bulan sabit. Ini adalah lapisan yang lebih daripada 2 sel dalam kapsula Bowman, menempati lebih daripada 10% pada lingkar kapsul Bowman. Ini disebut sebagai juga proliferasi kapiler ekstrakapiler, proliferasi ekstrakapiler, dan ini mengarah kepada penyakit yang disebut sebagai RPGN atau Rapid Progressive Glomerulonefritis. Nah, jadi ini merupakan stadium lebih lanjut daripada post-infectious glomerulonefritis. Nah, pada gambar berikutnya di sini kita juga dapat melihat adanya gambaran bulan sabit ataupun crescentic
yang mengarahkan pada diagnosis bahwa pasiennya sudah berprogresi dari post-infectious glomerulonefritis masuk ke dalam tahapan RPGN atau Rapid Progressive Glomerulonefritis. Ini merupakan gambaran yang sama juga dari post-infectious glomerulonefritis. Di sini kita tidak menemukan ada crescentic seperti gambar yang sebelumnya ya. Di sini kita melihat bahwa selularitasnya sudah meningkat dengan tajam. Kemudian mungkin sulit untuk melihat, tapi di sini sepertinya ada sebukan sel-sel radang berupa neutrofil yang mungkin dapat kita lihat pada perbesaran yang lebih besar. Pada gambar berikutnya kita juga dapat mengidentifikasi di sini sudah ada pembentukan daripada crescentic yang mempengaruhi lebih daripada 10% kapsula Bowman, ada hiperselularitas tetap, kemudian kita melihat ada sebukan sel-sel radang pada glomerulus. Gambaran berikutnya juga di sini sudah menunjukkan adanya crescentic ya. Di sini ada gambaran seperti bulan sabit yang merupakan uh, yang dapat kita temukan yang dapat kita temukan sebagai proliferasi epitel pada kapsula Bowman pars parietal. Kemudian di sini kita melihat juga glomerulusnya mengalami peningkatan selularitas. Kita dapat temukan ada sebukan sel-sel radang, utamanya adalah neutrofil. Lalu kita masuk kepada sediaan berikutnya, yaitu diabetik nefropati. Sesuai dengan namanya, maka klinisnya pasien itu akan datang dengan riwayat diabetes mellitus, kemudian pasien dapat mengalami hematuria, proteinuria, dan juga hipertensi berat. Nah, tentunya kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan laboratorium, kita akan menemukan ada peningkatan HbA1c. Di sini kita dapat melihat adanya sklerosis glomerulus diffus. Sklerosis ini bermakna bahwa terjadi pembentukan jaringan ikat pada glomerulus yang bersifat difus. Di sini kita tidak dapat melihat lagi ya struktur glomerulusnya dengan baik, ya karena sudah diisi oleh jaringan ikat. Ini merupakan gambaran pewarnaan trikrom. Untuk jaringan ikat akan terlihat terwarnai dengan warna hijau. Kemudian berikutnya kita dapat melihat ada atrofi tubular yang berat sehingga menimbulkan wrinkle tubulus. Di sini kita melihat ya, ada wrinkle tubulus. Ini terjadi karena iskemia pada pasien-pasien yang mengalami diabetes. Bagian tubulus ini tidak mendapatkan aliran darah secara sempurna, sehingga apa tubulusnya yang awalnya strukturnya harusnya kokoh seperti struktur histologi normal, bulat penuh, ini lama-lama menjadi keriput, wrinkled, karena iskemik tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Kemudian berikutnya kita dapat melihat ada pembentukan nodul Kimmel-Stahl-Wilson dan juga ada penebalan kapiler. Nah, di sini sepertinya tidak terlihat, kita akan melihatnya pada gambaran berikutnya. Nah, pada gambar ini, mari kita lihat. Nah, di sini juga sama, ini adalah sediaan yang digunakan pada praktikum. Ini ada wrinkle atau bulus, kemudian kita melihat di sini sebenarnya warna lebih hijau, ada sklerosis glomerulus yang bersifat difus. Kemudian kita dapat melihat bahwa di sini kita dapat melihat bahwa ada atrofi tubular ya, tubularnya di sini sudah tidak beraturan lagi. Kemudian ada proliferasi matriks mesangial di sini, kemudian ada glomerulus yang tampak sudah sklerosis. Demikian pula kita dapat melihat bahwa sebenarnya pada diabetik nefropati ini ada juga penebalan daripada kapiler yang diisi oleh hialin ataupun jaringan ikat yang disebut juga sebagai vascular hyalinosis. Ini berkaitan dengan karakteristik yang keempat. Kemudian pada gambaran lain kita dapat perhatikan bahwa pada gambar ini ada sklerosis glomerular diffuse, kita dapat melihat di sini ya. Kemudian kita dapat melihat ada pembentukan di sini yang disebut sebagai fenomena capsular drop, merupakan salah satu karakteristik yang khas yang kita temukan. Mari kita perhatikan bahwa capsular drop ini gambaran yang dapat kita lihat di mana pada kapsula Bowman itu terjadi pembentukan jaringan ikat di sini ya, sehingga ada capsular drop. Kemudian kita juga dapat melihat di sini ada gambaran nodus Kimmel-Stahl-Wilson. Nodus Kimmel-Stahl-Wilson yang merupakan endapan hialin yang dapat kita temukan pada glomerulus. Bedakan antara nodus Kimmel-Stahl-Wilson dan juga capsular drop, karena capsular drop ini kita temukannya pada kapsular Bowman, sedangkan nodul Kimmel-Stahl-Wilson kita temukan pada glomerulus, endapan hialin yang terjadi pada glomerulus. Kita lihat juga pada gambaran berikutnya. Di sini kita bisa menemukan ada nodus Kimmel-Stahl-Wilson pada pasien ini, pada gambaran ini. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi sepertinya di sini
tidak ada ya untuk gambaran capsular drop-nya, akan tetapi kita dapat melihat bahwa di sini ada sclerosis glomerulus diffuse, di mana ini sudah digantikan oleh jaringan ikat, beserta juga dengan struktur daripada glomerulus yang kita lihat di sini sudah mulai berwarna hijau, artinya pada pewarnaan trikrom menunjukkan itu membentuk jaringan ikat. Pada gambar ini kita dapat melihat ada pembentukan di sini kita dapat melihat ada pembentukan nodus Kimmel-Stahl-Wilson ya, yang merupakan pembelahan, maaf, yang merupakan endapan hialin pada glomerulus. Nah, ini juga nodus Kimmel-Stahl-Wilson. Kemudian di sini kita dapat melihat ada capsular drop di sini yang khas kita temukan pada diabetik nefropati. Ini dipulas dengan pewarnaan silver trichrome. Kemudian di sini kita juga dapat melihat ini ada nodus Kimmel-Stahl-Wilson yang kita temukan pada glomerulus. Ini juga ya pada struktur glomerulus yang mengalami diabetik nefropati. Kemudian di sini kita juga dapat melihat selain nodus Kimmel-Stahl-Wilson ada gambaran capsular drop yang kita temukan pada kapsula Bowman ya. Nih, ini merupakan struktur kapsula Bowman-nya yang mengalami pembentukan jaringan ikat. Ini juga kapsular drop karena berada di kapsul. Tapi di sini kita juga dapat melihat adanya nodus Kimmel-Stahl-Wilson yang sangat banyak pada glomerulusnya. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk kepada sediaan berikutnya ya, yaitu acute tubular injury. Ya, ini dapat disebabkan oleh drug induced, idiopathic, genetic, immune mediated ataupun infeksi. Ini pada klinis pasien dapat ditemukan peningkatan kadar ureum dan kreatinin serta penurunan jumlah urin. Sediaan ini dibiopsi dari pasien anak-anak yang disengat oleh lebah, kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami penurunan jumlah urin atau oliguria. Di sini gambaran mikroskopiknya kita dapat melihat bersama-sama bahwa area interstisiumnya tampak sembab. Ini adalah reaksi, ingat kembali bahwa ini adalah acute tubular injury, jadi ada reaksi-reaksi peradangan yang bersifat akut. Kita bisa menemukan ada area interstisium yang terlihat sembab atau yang disebut sebagai edematos. Kemudian kita melihat juga ada pelebaran jarak antara satu tubulus dengan tubulus lain ya. Ini jaraknya menjauh satu dengan yang lain. Kemudian kita juga dapat melihat ada infiltrat sel-sel radang mononuklear seperti limfosit, plasma, bahkan kadang-kadang kita juga bisa menemukan eosinofil. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi di sini ada tiroidisasi seperti yang tadi kita temukan pada pyelonefritis, yang mana struktur daripada tubulus itu mengalami peluruhan sehingga menimbulkan gambaran seperti kelenjar tiroid. Kemudian ini adalah tiroidisasi, kemudian tadi ini adalah gambaran sel-sel radang. Kemudian kita dapat melihat bahwa pada acute tubular injury uh, gambaran glomerulusnya masih normal seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini kita melihat bahwa tubulusnya masih terlihat normal. Nah, infiltrasi daripada sel-sel radang ini juga dapat disebut sebagai nefritis interstitialis. Kemudian kita dapat melihat bahwa di sini uh, selularitasnya tidak bertambah, rongga dan juga kapsul daripada glomerulusnya juga masih baik satu dengan yang lain. Nah, pada pewarnaan, nanti kita akan melihat pada pewarnaan pas, lebih jelasnya bahwa epitel pada tubulus itu nanti akan mengalami kehilangan fili akibat uh, reaksi yang terjadi. Nah, di sini kita dapat melihat ada sebukan sel-sel radang ataupun yang kita sebut sebagai nefritis interstitialis ya. Ini sel-sel radangnya ada begitu banyak, sebukan sel-sel radang. Kemudian kita juga dapat melihat di sini ada tiroidisasi, ada peluruhan epitel tubulus dari membran basal ke lumen. Ini biasanya sudah menunjukkan bahwa ini sudah masuk ke tahap yang kronis. Masuknya tahap kronis ini biasa ditemukan pada pasien yang untuk sediaan ini berarti ditemukan pada pasien yang mungkin sudah dibiopsi sebanyak 2 kali. Oleh karena itu terlihat sudah kronis. Di sini kita dapat melihat juga ada tiroidisasi, kemudian area interstisiumnya tampak lebih sembab ya teman-teman. Kita dapat melihat warnanya di sini lebih putih, lebih pucat. Ada pelebaran jarak antara satu tubulus dengan tubulus lain. Kita perhatikan gambaran berikutnya. Ya, di sini ada tiroidisasi, kemudian di sini kita melihat glomerulusnya masih normal ya, akan tapi ada sebukan sel-sel radang, kemudian kita juga dapat melihat lebih sembab, area interstisiumnya tampak lebih sembab, kemudian kita juga dapat melihat gambaran peluruhan epitel tadi tiroidisasi yang sudah dijelaskan. Berikutnya di sini kita dapat melihat ya ini tiroidisasi dengan jelas. Kemudian di sini kita lihat ini ada bagian yang meluruh.
Ada sebukan salsa radang juga yang dapat kita temukan. Kemudian pada gambar berikutnya untuk acute tubular injury ini, ya kita menemukan glomerulusnya masih normal, ada banyak sebukan salsa radang, kemudian area interstisiumnya tampak lebih sembab. Oke, ada tiroidisasi juga pada gambar ini. Ya, kemudian ini adalah gambaran lain daripada acute tubular injury. Nah, kita pada pewarnaan PAS, periodic acid staining, kita dapat melihat bahwa epitel tubulus proksimalnya itu sudah mengalami kehilangan villi. Di sini kita tidak lagi melihat ada villi pada sisi luminal daripada tubulus-tubulus yang ada. Kemudian kita melihat bahwa struktur glomerulusnya masih normal di sini. Kemudian gambaran berikut juga merupakan gambaran acute tubular injury. Kita melihat bahwa glomerulusnya masih normal, kemudian mungkin di sini kita tidak melihat ada peluruhan epitel tubulus ke membran basal. Berikutnya, di sini adalah gambaran lain dari berbagai literatur yang menunjukkan bahwa eh, sel tubulusnya ada yang sudah tampak memipih akibat ada pelebaran karena tadi ada atrofi, kemudian ada pengelupasan sel-selnya ya. Di sini kita melihat. Kemudian gambaran terakhir pada praktikum pertama kita akan membahas juga berkaitan dengan chronic kidney disease. Chronic kidney disease ini juga dikenal sebagai end-stage renal disease, di mana keseluruhan penyakit ginjal yang sebelumnya tadi sudah kita pahami dan juga kita pelajari bersama, apabila tidak ditangani dengan baik, itu dapat berprogresi menjadi chronic kidney disease ini. Oleh karena itu, pasien ini akan datang dengan kondisi ginjal sudah tidak berfungsi, dan akan menunjukkan gambaran itu diffuse glomerular sclerosis, di mana hampir keseluruhan bagian daripada ginjal akan mengalami pembentukan jaringan ikat, akan mengalami sklerosis yang bersifat difus. Di sini kita mungkin sudah sulit untuk mengidentifikasi, di sini glomerulusnya sudah mulai mengalami kerusakan, bahkan yang di sini kita melihat bahwa glomerulusnya sudah tidak terbentuk, sudah tidak beraturan lagi. Kemudian kita dapat melihat bahwa struktur tubulus-tubulusnya yang ada juga sudah mulai mengalami atrofi satu dengan yang lain. Kemudian ada pembentukan jaringan ikat, tubulusnya di sini juga kita lihat sudah banyak mengalami tiroidisasi. Untuk membedakan antara chronic kidney disease dengan acute tubular injury berkaitan dengan aspek tiroidisasi, tiroidisasi yang mungkin dapat ditemukan pada acute tubular injury itu di bawah 50%. Sedangkan kalau misalkan sudah lebih dari 50%, kita dapat melihat itu sudah berprogresi ke tahap chronic kidney disease. Kemudian kita dapat melihat ada penebalan pembuluh darah. Di sini mungkin tidak terlihat dengan, ini adalah gambaran penebalan pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya mengalami penebalan. Kemudian ada juga deposisi jaringan ikat glomerulus, ya, fibrosis interstisial. Jadi pada interstisium daripada ginjal ada deposisi jaringan ikat. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa glomerulusnya sudah mengalami kerusakan, ya, kapsula Bowman dan juga Bowman space-nya sudah mengalami penebalan, glomerulusnya sudah tidak beraturan. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa ada tiroidisasi yang cukup banyak yang dapat kita identifikasi di sini. Ini tiroidisasi, 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 tiroidisasi. Ini juga tiroidisasi. Kemudian juga tentunya ada sebukan salsa radang berupa limfosit, ya, sebukan salsa radang kronis. Kemudian ada fibrosis interstisial di mana yang normal tadi ini sudah diubah menjadi jaringan ikat, dari jaringan ikat ataupun yang disebut sebagai glomerulus sclerosis global. Juga gambaran lain ya, ini jaringan ikat, kemudian ini penebalan pembuluh darah ya atau thickening of blood vessel. Dan berikutnya di sini kita melihat struktur tubulusnya sudah mengalami kerusakan, ini sudah berwarna hijau pada pewarnaan trikrom, artinya sudah mengalami pembentukan jaringan ikat. Kemudian tubulusnya juga sudah mengalami atrofi, jarak satu dengan yang lain melebar. Pada gambaran berikutnya kita juga dapat melihat di sini pembuluh darahnya tampak berkelok, lumennya menyempit. Ini adalah penebalan pembuluh darah dan inilah yang menyebabkan munculnya manifestasi hipertensi pada pasien-pasien chronic kidney disease. Berikutnya kita juga dapat melihat di sini area interstisiumnya sudah mengalami deposisi oleh jaringan ikat. Kemudian kita juga dapat melihat ada pembentukan folikel-folikel tiroid ya. Ini tubulusnya sudah mengalami pembentukan jaringan ikat juga. Pada gambaran berikutnya di sini chronic kidney disease kita sudah melihat bahwa di sini antara glomerulus dan juga
tubulusnya sudah tidak lagi terlihat dengan normal. Kemudian di sini yang sangat tampak dengan jelas adalah adanya tiroidisasi. Tiroidisasi. Kemungkinan ini adalah bagian pembuluh darah yang mengalami penebalan. Ini juga gambaran tiroidisasi. Di gambaran lain pada chronic kidney disease, ini ingin menunjukkan tiroidisasi yang sangat banyak yang ditemukan pada chronic kidney disease. Kemudian ini ada uh, penebalan daripada pembuluh darah yang menimbulkan manifestasi hipertensi pada pasien. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke praktikum yang kedua, yaitu renal cell carcinoma yang untuk yang pertama. Di sini kita dapat melihat adanya massa yang sangat massa yang terlihat berwarna kuning. Kita dapat melihat mungkin di sini ada struktur korteks dan juga mendula daripada ginjal normal. Sedangkan ini area ini sudah ditumbuhi oleh tumor. Tumornya tampak berwarna kuning yang berisikan lemak. Ini merupakan keganasan yang terjadi pada pasien yang berusia lebih dari 60 tahun dan terjadi pada pasien pria paling banyak. Ini ada banyak faktor risiko yang sudah teridentifikasi dan umumnya ini terjadi secara sporadik, meskipun pada beberapa kejadian ini dapat diturunkan secara autosomal dominan familial. Lesi dapat muncul sebagai lesi yang soliter ataupun lesi yang unilateral, berbatas dengan tegas, tidak memiliki kapsul pelindung, dan juga ini dapat mendesak daerah ginjal yang normal. Nah, warna kuning ini muncul akibat adanya akumulasi dari sel-sel lemak yang ditemukan pada sel tumor. Oleh karena itu, nanti pada gambaran mikroskopis kita dapat melihat bahwa akan ada area yang berwarna lebih putih atau lebih terang yang akan hilang karena berisikan oleh lemak dan pada processing histopatologi akan tercuci, ya. Oleh karena itu nanti akan menimbulkan gambaran yang disebut sebagai clear cell. Ini gambaran lain untuk clear cell, renal cell carcinoma. Kita dapat melihat di sini ada area yang berwarna lebih kuning. Ya, ini area mungkin tidak separah yang tadi. Kalau Pak, yang tadi kita melihat bahwa lebih besar jaringan tumor daripada jaringan ginjal yang normal. Di sini jaringan ginjal normalnya masih dapat kita lihat dengan jelas struktur korteks medula, pelvis dan juga calyx. Dan di sini kita dapat melihat bahwa ini well circumscribed, ya, dan juga berwarna kuning karena tadi disampaikan bahwa ini isinya adalah lemak. Oke, apabila kita melakukan biopsi, kemudian kita lihat di sini, ini adalah massa tumor. Nah, nanti gambarannya akan kita lihat seperti ini. Nah, ini merupakan keganasan yang berasal dari tubulus renal, yang berasal dari parenkim. Ini yang dikatakan sebagai clear cell carcinoma. Kenapa tadi clear cell? Karena ini harusnya berisikan lemak yang mana pada processing histopatologi akan menghilang, ya. Di sini kita dapat melihat eh, adanya clear cell, gambaran clear cell, warnanya dia lebih terang, bandingkan dengan yang di sebelah kanannya ini adalah gambaran ginjal normal. Nah, sebenarnya selain renal cell carcinoma, selain ada clear cell, juga ada papillary cell. Ini sifatnya nice to know. Akan tapi yang paling umum ditemukan itu adalah clear cell carcinoma. Berikutnya kita akan lihat pada gambaran ini. Ya, ini disebabkan patogenesisnya oleh sindrom VHL atau von Hippel-Lindau pada kromosom 3. Variasi subtipe yang paling sering tadi adalah clear cell. Selain clear cell ada papillary cell, ada juga papillary clear cell. Dan clear cell ini sebenarnya merupakan subtipe yang paling sering ditemukan, yaitu 70 sampai dengan 80% renal cell carcinoma itu adalah clear cell. Kemudian kita dapat melihat bahwa pada gambaran ini adalah gambaran tumor yang berlobulasi. Ini lobulated, kita dapat melihat, ya, gambaran massa tumor yang berlobulasi. Ya, ini lobulated satu dengan yang lain. Lobulated, ini juga lobulated, ya. Oke. Nah, kemudian di antara massa tumor ada kapiler. Nah, di sini mungkin sangat banyak ya gambaran kapilernya. Kemudian sitoplasma kita dapat melihat dia jernih besar. Intinya karena ini merupakan suatu keganasan, pasti dia hiperkromatik, jadi lebih terang, ya, emasnya lebih gelap. Kemudian nukleolusnya tampak mencolok, ya. Di sini kita dapat melihat dengan jelas nukleolusnya. Kemudian pleomorfik, artinya bentuknya sudah tidak beraturan dan tersusun atas sel-sel yang berukuran besar. Nah, di sini kita dapat melihat juga alasan mengapa tadi sitoplasmanya jernih itu karena ini merupakan hasil daripada processing histopatologi. Sitoplasma harusnya berisi lipid dan juga glikogen yang kemudian larut menghasilkan sitoplasma yang jernih. Di sini kita dapat melihat juga pada gambar berikutnya, tumornya solid tentunya, berbentuk lobulasi-lobulasi. Oleh karena itu tadi mungkin kita melihat pada gambaran makroskopiknya terbentuk seperti ada
seperti ada area khusus, area yang berlobulasi. Sehingga itu juga sesuai juga dengan gambaran mikroskopiknya di sini, ya ada lobulasi-lobulasi yang dapat kita lihat. Kemudian di antara lobulasi-lobulasi kita menemukan di sini ada pembuluh darah, ya. Gambaran lobulasi ini juga disebut sebagai alveolar pattern. Ada septa-septa jaringan ikat di sekitarnya. Di sini juga kita menemukan lobulasi-lobulasi. Kemudian sitoplasmanya terlihat besar, kemudian sitoplasmanya terlihat jernih, inti selnya juga terlihat hiperkromatik, pleomorfik, dan juga nukleolusnya tampak mencolok. Sini kita juga dapat melihat nukleolusnya mencolok. Ini ada gambaran clear cell yang begitu jelas, sel-sel berukuran besar juga. Kemudian kita juga dapat melihat ada gambaran tumor ini berlobulasi, ada septa-septa jaringan ikat di sekitarnya. Beda juga dengan ini, kita dapat melihat di sini antara septa yang satu ya dengan yang lain ini bersepta-septa. Kemudian ini ada kapiler pembuluh darah di sekitarnya, ada kapiler dan septa jaringan ikat terlihat lebih jernih yang disebut sebagai clear cell. Ini juga gambaran yang sama, ini terlihat bersepta-septa ya. Ini juga gambaran yang sama. Kemudian di sekitarnya harusnya kita bisa temukan adanya pembuluh darah. Oke, ini juga gambaran yang sama yang disebut sebagai clear cell. Ini juga sama, sitoplasma jernih, besar, ente selnya hiperkromatik, pleomorfik, nukleolusnya juga tampak mencolok. Ini juga dari gambaran yang pembesaran yang lebih kecil, ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke sediaan yang kedua, yaitu kita masuk ke sediaan nefroblastoma. Nah, ini merupakan keganasan yang ditemukan pada anak-anak. Nah, ini juga dikenal sebagai Wilms tumor, ya, nefroblastoma ini. Kalau yang sebelumnya renal cell carcinoma itu juga sering dikenal juga sebagai Grawitz tumor. Nefroblastoma ini dikenal sebagai Wilms tumor sesuai dengan nama gen yang mengalami mutasi, yaitu WT1 Wilms tumor 1 pada kromosom 11. Nah, ini paling sering terjadi pada anak-anak berusia 2-5 tahun, berbeda dengan renal cell carcinoma yang tadi terjadi pada pasien-pasien yang berusia lebih dari 60 tahun, dan juga lebih sering terjadi pada laki-laki. Nah, ini merupakan neoplasma keganasan embrional dari sel nefrogenik blastemal. Ini dapat ditemukan ada 3 komponen, ya, ada komponen blastemal, epitelial, stromal, meskipun tidak selalu sering ditemukan ketiganya. Ini biasanya umumnya bersifat yang monofasik, yang pasti ada itu adalah blastemal, sedangkan untuk epitelial dan stromal yaitu bisa ditemukan juga kadang-kadang. Tapi yang paling sering dan pasti ditemukan itu adalah ada komponen blastemal. Nah, ini 98% kasusnya tadi ditemukan pada berusia 10 di bawah 10 tahun. Pasien akan datang dengan klinisnya masa abdomennya teraba, abdomennya nyeri, ada hematuria, nafsu makan, dan juga nafsu makannya akan mengalami penurunan. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi ada 3 komponen. Yang pertama di sini adalah komponen epitelial yang tampak seperti roset. Nah, ini merupakan bentukan tubulus primitif yang menyerupai roset, terdiri dari inti sel bulat hiperkromatik. Jadi saking hiperkromatiknya dia membentuk gambaran seperti roset ini, warnanya sangat gelap. Kemudian terdiri dari diferensiasi daripada otot lurik, bisa jaringan ikat fibrosa, kolagen maupun tulang rawan. Kemudian kita juga dapat melihat ada eh, proliferasi daripada komponen stromal atau yang juga sering disebut sebagai komponen mesenkimal, yang mana ini berasal dari spindle otot polos, sehingga ini gambarannya sangat jelas ya. Ini seperti spindle-spindle otot polos, ya. Terkadang juga dapat berdiferensiasi menjadi otot lurik. Ini inti kromatinya kasar dan juga bersifat asidofilik. Dan yang terakhir itu adalah yang blastemal. Di sini kita menemukan ada gambaran selnya hiperkromatik ovoid, dan sitoplasma sedikit, jadi sangat berdempetan satu dengan yang lain. Ada gambaran mitosis dan juga hiperkromatik. Di sini juga merupakan gambaran blastemal. Ya, kemudian dari gambaran lain kita melihat di sini, ini kita melihat dengan jelas ini ada gambaran epitelial, tumor epitelial pada nefroblastom. Ini epitelial yang membentuk gambaran roset. Ini juga epitelial, 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 dan juga epitelial. Kemudian kita dapat melihat di sini ada komponen stromal atau mesenkimal yang seperti apa? Seperti otot, ya, seperti spindle otot polos. Kemudian yang terakhir di sini ada komponen blastemal yang tampak ovoid hiperkromatik. Ini adalah dari sediaan kita, dapat dengan jelas kita identifikasi komponen epitelialnya ya teman-teman, yang tampak seperti roset. Kemudian kita juga dapat melihat di sini dengan jelas ada komponen, yaitu komponen stromal atau mesenkimal yang tampak seperti spindle. Kemudian di sini ada komponen blastemal, ovoid hiperkromatik.
Juga gambaran yang sama, di sini ingin menunjukkan komponen blastemalnya ya teman-teman. Pada slide sebelumnya, gambaran yang ditunjuk oleh panah ini adalah gambaran komponen blastemal pada nephroblastoma. Kemudian di sini adalah gambaran komponen epitelial yang tampak seperti roset, dengan jelas teman-teman bisa identifikasi bersama di sini. Kemudian berikutnya di sini ada komponen epitelialnya juga ya, ada cukup banyak di sini dapat kita identifikasi komponen epitelialnya ya. Kemudian ini kecil-kecil, kemudian ada komponen blastemal juga di sini yang cukup besar. Nanti gambarannya kita lihat dengan pembesaran yang lebih besar. Pembesaran yang lebih besar kita dapat melihat bahwa ada gambaran ovoid ya pada yang blastemal. Juga sama, ini menunjukkan gambaran stromal atau mesenkimal yang tampak stromal, maaf, slide sebelumnya stromal atau mesenkimal yang tampak seperti spindle jaringan otot. Ini juga sama, ini adalah blastemal. Kemudian, nah berikutnya kita akan masuk kepada sediaan berikutnya, yaitu sediaan sistitis kronik. Pada sediaan sistitis kronik ini, sesuai dengan namanya itis, artinya ada respon peradangan, sistisis, artinya ini terjadi pada kandung kemih. Nah, ini ada iritasi pada mukosa kandung kemih, nanti akan ditemukan tanda-tanda kardinal peradangan, ya, seperti nanti kita akan bahas bersama pada gambaran mikroskopisnya. Kemudian ada trias gejala, pasien datang dengan frekuensi, pada kondisi akut ada keinginan berkemih 15-20 menit sekali, kemudian ada nyeri pada abdomen bawah, ditemukan pada area bladder atau suprapubik, dan juga ada dysuria atau nyeri sensasi terbakar ketika berkemih. Nah, sebagai respon daripada jejas kronik ini nanti urotelium ya ini juga dapat mengalami metaplasia. Nah, di sini kita harus perhatikan ada beberapa gambaran mikroskopis. Yang pertama epitel urotelnya mengalami erosif ataupun mengalami ekskoriasi. Jadi kita dapat melihat bahwa ini epitel yang agaknya sudah masih normal, kemudian di sini epitelnya erosif, sudah gundul, sudah menghilang. Kemudian kita dapat melihat bahwa lamina proprianya ini tampak sembab ataupun edematos, tampak berwarna lebih putih. Kemudian ada infiltrasi daripada salsa radang yang dapat kita temukan. Di sini kita dapat melihat ada tampak pembuluh darah yang tampak hiperemis di sini. Sebutan salsa radangnya juga dapat kita temukan. Kemudian kita juga dapat melihat nanti gambaran ini seperti polipoid atau yang juga disebut juga sebagai polipoid cystitis. Ini kita identifikasi, ini banyak sebutan salsa radangnya, stroma edematos. Kemudian pada gambaran lain kita dapat melihat ada metaplasia, tapi mungkin di sini tidak terlihat ya. Metaplasia ini terjadi sebagai respon terhadap jejas kronik. Jadi dia dapat menjadi awalnya yang merupakan urotel dapat berubah menjadi epitel squamosa ataupun epitel yang dapat kita temukan pada intestinal. Nah, stroma subepitelial di sini tampak sembab karena ada edem, terkadang juga dapat ditemukan gambaran yang fibrotik. Ini juga gambaran yang sama, kita dapat melihat ada pembuluh darah yang tampak hiperemis di sini. Kemudian di sini urotelnya erosif ataupun mengalami ekskoriasi. Dengan jelas di sini kita menemukan ada sebukan salsa radang. Kemudian ini lamina propria tampak sembab ataupun edematos. Gambaran yang sama di sini dapat kita identifikasi juga. Uh, di sini beberapa bagian urotel sudah tampak sedikit erosif. Kemudian di sini ada pembuluh darah yang sedikit tampak hiperemis, kemudian ini tampak seperti polipoid ya. Ini juga dapat disebut sebagai polipoid cystitis. Kemudian kita juga dapat melihat ada infiltrasi salsa radang ya, bukan salsa radang halus yang sangat banyak pada gambar tersebut. Nah, di sini pada gambar ini ada beberapa komponen yang ingin ditunjukkan. Di sini kita dapat melihat ada banyak infiltrat neutrofil yang merupakan sebukan salsa radang. Kemudian kita juga dapat melihat di sini pembuluh darahnya tampak hiperemis, warnanya sangat-sangat merah di sini ya. Kemudian kita juga dapat melihat ada gambaran sel plasma di sini, ya, yang intinya berada di pinggir. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa di sini dapat mengarah uroteliumnya mengalami hiperplasia. Dan bahkan nanti pada kondisi tertentu dapat mengalami metaplasia, berubah menjadi struktur epitel lain sebagai respon terhadap inflamasi yang terjadi. Di sini kita juga dapat melihat ada gambaran yang berwarna lebih merah, ini adalah eosinofil ya, ini juga eosinofil, ini eosinofil sebagai respon terhadap peradangan. Berikutnya dari sistitis kronik ini juga kita dapat mengidentifikasi ini ada urotel yang tampak erosif, kemudian lamina propria di sini lebih putih, tampak lebih sembab, sebuah salsa radangnya sangat banyak.
Kemudian di sini mungkin tidak terlihat dengan jelas ada gambaran pembuluh darah. Pada gambaran berikutnya, di sini kita juga masih dapat melihat gambaran yang sama. Pembuluh darahnya tampak hiperemis di sini, kemudian banyak sebukan sel-sel radang, urotelnya mulai erosif, kemudian di sini tampak sembab edematos sebagai respon terhadap peradangan. Kemudian berikutnya kita masuk ke urotelial karsinoma. Ini merupakan keganasan yang berasal dari urotel ataupun epitel transisional yang dapat kita temukan pada saluran kemih. Nah, ini nomor 7 di seluruh dunia. Salah satu faktor risikonya adalah inflamasi persisten dan kronik pada UTI yang dapat disebabkan karena infeksi skistosoma hematobium, merokok, kemudian pajanan berkepanjangan daripada aromatik amin, arsenik, ataupun fenacetin. Kita dapat melihat di sini masih gambaran urotel yang masih normal. Ini ada urotel, ada lamina proprianya dengan jelas. Kemudian nanti kalau kita susuri ada lapisan muskularisnya atau tunika muskularis. Tapi pada gambaran yang di bawah ini kita dapat melihat bahwa strukturnya sudah tidak terbentuk lagi, ya, sudah mengalami keganasan. Yang mana kalau kita lihat pada gambaran yang lebih besar, ada gangguan polaritas, maturitas, peningkatan rasio NC, nuklear sitoplasma, kemudian ada gambaran pleomorfisitas yang tinggi, dan juga kromatin kasar. Mari kita perhatikan bersama. Nah, di sini ini juga, yang di atas ini masih normal ya, teman-teman. Kemudian yang di bawah, kita dapat melihat bahwa ini sudah semuanya adalah bukan sebukan, semuanya adalah sel-sel tumor yang ditandai dengan gangguan polaritas maturitas. Harusnya epitelnya hanya di atas saja, dan makin ke bawah harusnya sudah tidak ada gambaran pembelahan sel-sel. Tapi di sini masih ada. Jadi polaritas dan maturitas sel-selnya terganggu, kemudian rasio NC-nya meningkat, nukleusnya membesar, pleomorfik, kromatinnya kasar, dan kita bisa menemukan juga ada gambaran yang hiperkromatik. Ini kita juga dapat melihat ini gambaran yang normal ya. Ini gambaran normal, ini gambaran yang sudah mengalami karsinoma. Nah, ini juga gambaran yang sama. Kita dapat melihat di sini isinya adalah sel-sel tumor keseluruhan. Nah, ini gambaran yang lebih jelas kita dapat melihat bahwa ini bentuk selnya sudah pleomorfik ya. Bentuk sel pleomorfik satu dengan yang lain, nukleusnya semakin membesar, kemudian kromatinnya juga kasar, ada gambaran-gambaran mitosis, kemudian juga ada gangguan polaritas. Nah, di sini mungkin terlihat dengan jelas sih gambaran mitosisnya. Ini gambaran mitosis. Ini gambaran mitosis. Mitosisnya bersifat atipik. Dan gambaran mitosis ini nanti menentukan staging. Seberapa berat yang sudah dialami oleh pasien kita. Kemudian kita masuk berikutnya ada prostat hyperplasia. Yaitu hiperplasia pada sel epitel dan juga fibromuskular pada prostat. Kita ketahui prostat itu merupakan suatu jaringan yang berbentuk seperti apel, punya beberapa zona. Dan BPH atau benign prostat hyperplasia atau prostat hyperplasia ini terjadi pada prostat karena tadi ada hiperplasia, sel epitel dan juga fibromuskular. Ini nanti akan menyebabkan gejala Lutz, lower urinary tract syndrome. Dan pada pemeriksaan fisik pasien kita temukan ada pembesaran prostat dengan permukaan yang berbenjol. Kemudian kita dapat melihat juga karakteristiknya di sini ada proliferasi stroma dan asinus, kemudian ada pelebaran ataupun atrofi sinus, ada lipatan papilar dan juga sebukan sel radang. Nah, di sini kita menemukan ada corpora amylacea. Ini tidak spesifik pada prostat hyperplasia, tapi ini dikeluarkan oleh merupakan struktur yang dapat kita temukan pada prostat hyperplasia. Umumnya, suatu jaringan prostat memiliki dua lapis sel. Yang paling luar ini, teman-teman, sesuai dengan namanya, ini adalah sel basal, sedangkan yang dalam yang mengarah ke lumen ini adalah sel luminal. Nah, ada terjadi proliferasi stroma dan juga asinus, jadi asinusnya mengalami perbanyakan jumlah, begitu juga dengan yang terjadi pada stroma. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa ada gambaran corpora amylacea. Jadi ini adalah sekret-sekret yang dikeluarkan. Apabila sekret-sekret yang dikeluarkan tersebut itu mengendap dalam waktu yang lama, itu dapat menyebabkan ada gambaran corpora amylacea. Sekretnya yang mengeras. Ya, kemudian dari sini kita dapat melihat bahwa akan terjadi proliferasi stroma dan asinus. Kalau teman-teman mengingat kembali pada histologi pada prostat, harusnya untuk asinus-asinus itu tidak kita temukan pada keseluruhan struktur prostat. Nah, akan tetapi pada pasien yang mengalami prostat hyperplasia, kita melihatnya bahwa dia terjadi pada ada pembelahan pada seluruh bagian daripada prostat. Kemudian kita dapat melihat di sini ada gambaran corpora amylacea. Ya, kemudian ada pelebaran dan juga atrofi sinus-sinusnya. Kemudian dapat ditemukan juga ini lipatan papiler, ya. Ada juga sebukan sel-sel radang pada stroma jaringan ikat.
Nah, ini juga gambaran yang sama, ada corpora amylacea, ada lipatan-lipatan papilernya, kemudian ada proliferasi stroma dan juga asinus. Juga sama ada proliferasi stroma dan asinusnya jumlahnya lebih banyak daripada gambaran prostat normal. Kemudian ada ditemukan juga nih lipatan-lipatan papiler ya yang melekuk-lekuk ke dalam, ini lipatan papiler. Kemudian juga ada gambaran corpora amylacea, sekret yang mengeras. Kemudian ini juga sama ya. Oke, ini juga sama pada proses hiperplasia. Ini ada lipatan-lipatan papiler yang terjadi, kemudian ada pelebaran dan juga atrofi daripada sinus-sinus. Ini sinus-sinusnya kita temukan dalam jumlah banyak ya sinus-sinusnya. Kemudian terkadang dapat ditemukan ada corpora amylacea dan juga ada sebukan sel-sel radang. Di sini yang dapat kita perhatikan bersama ada sebukan sel-sel radang dalam jumlah banyak. Berikutnya pada gambaran yang sama, nah ini adalah corpora amylacea, sedangkan ini lipatan papiler lumen ke sinus. Dan terakhir yang akan kita bahas yaitu adenokarsinoma prostat. Pada adenokarsinoma prostat ini dapat merupakan kelanjutan daripada benign prostat hiperplasia, dapat merupakan kelanjutan ataupun memang terjadi secara tiba-tiba ya sebagai sebuah adenokarsinoma prostat. Ada proliferasi sel luminal asinus dengan gambaran tubular atau cribiformis. Gambaran tubular, ya ini gambaran tubular ya ini berdiri sendiri-sendiri, tapi juga dapat berupa gambaran cribiformis yang mungkin lebih jelas akan kita lihat pada gambaran berikutnya. Di sini kita nanti dapat melihat klinisnya pasien akan mengalami peningkatan kadar PSA atau prostat spesifik antigen. Patogenesisnya kita ketahui bahwa prostat normal itu punya kelenjar asinus dan juga stroma. Asinusnya ada 2 lapis dan ini terjadi proliferasi pada sel luminal asinus tanpa ada sel-sel basal. Jadi sel-sel basal lama-kelamaan menghilang, sel-sel asinusnya, sel luminal asinusnya semakin tinggi, semakin banyak. Di sini kita dapat melihat nanti ada gambaran daerah yang tersusun sel tumor atau sel kanker ini lebih gelap dibandingkan dengan jaringan sekitar. Kemudian NC ratio-nya meningkat ya, sama seperti gambaran kanker-kanker lainnya. Nukleosa terlihat jelas karena ada gambaran aktivitas proliferasi yang tinggi, asinusnya abnormal, gambaran pola cribiformis ataupun tubular, asinusnya hanya terdiri dari 1 lapis luminal saja. Ini kita dapat melihat bersama, ini harusnya kan ada 2 lapis ya, tapi ini hanya 1 lapis luminal saja. Begitu juga dengan yang ini, hanya 1 lapis luminal, bahkan ini ada pelipatan ke dalam. Kemudian ini yang terbentuk seperti gambaran cribiformis, ini yang gambaran tubular. Ini cribiformis lagi, ini tubular. Gambaran yang sama kita melihat di sini, sel luminalnya hanya 1 lapis saja, ya, hanya 1 lapis. Ini mungkin masih ada 2 lapis ya, tapi sudah tidak senormal biasanya. NC ratio meningkat, ada gambaran-gambaran mitosis di sini yang tampak lebih gelap. Kemudian nukleosa tentu terlihat lebih jelas ya, karena ada proliferasi ataupun pembelahan yang lebih tinggi. Pada gambaran yang lain, kita dapat melihat di sini ada gambaran pola cribriformis dan juga tubular. Di sini juga kadang-kadang dapat ditemukan corpora amylacea karena memang dia tidak spesifik ya ditemukan. NC ratio mengalami peningkatan, kemudian asinusnya hanya terdiri dari 1 lapis saja ya. Di gambaran hanya terdiri dari 1 lapis, tidak 2 lapis seperti gambaran pada prostat normal. Ini gambaran lain daripada adenokarsinoma prostat. Ini ada gambar corpora amylacea, dan di sini kita juga temukan ada gambaran pola cribiformis. Dan juga sama ya, ada begitu banyak gambaran adenokarsinoma prostat. Ya, baik. Demikian teman-teman untuk mentoring kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga memperhatikan sesi mentoring ini. Semoga sesi mentoring ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian praktikum terintegrasi. Semoga dengan gambaran di mana gambaran-gambaran preparat yang dia ambil adalah gambaran preparat milik praktikum yang selama ini kita gunakan, itu akan mempermudah teman-teman ketika akan melaksanakan ujian praktikum terintegrasi. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan teman-teman, ingin diklarifikasi, boleh disampaikan lewat line kepada aku. Nah, sebagai penutup, ada sebuah quotes dari Sir William Osler, "Get the patient in a good light, use your 5 sense, we miss more by not seeing than we do by not knowing. Always examine the back, observe, record, tabulate, communicate." Pengetahuan patologi anatomi ini mungkin akan membantu teman-teman untuk memahami dan juga bisa menegakkan diagnosis. Tapi di luar itu tentu paling penting bagi teman-teman untuk dapat melihat, mengobservasi, melakukan anamnesis terhadap pasien secara mendalam, mendapatkan data klinis yang paling maksimal, kemudian pemeriksaan patologi anatomi,
akan membantu untuk mengkonfirmasi diagnosis yang teman-teman lakukan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih banyak melihat, mengobservasi, dan juga memperhatikan pasien kita. Baik, demikian mentoring patologi anatomi modul ginjal dan juga cairan tubuh. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu dan juga lain kesempatan. Terima kasih.